Phil, lu tahu gak sih sekolah udah berapa? Tadi gue di jalan, lihat ada anak SMA masih pakai baju sekolah lagi mabar Mobile Legends di warung sambil masukin kata-kata yang kasar, toxic gitu dia. Terus gue tanya kan, Dek, gak ke sekolah? Terus mereka jawab, enggak bang, cabut kita. Terus gue tanya lagi kan, emang gini gak dimarahin sama gurunya Dek? Terus mereka jawab lagi, ya dimarahin bang kalau ketahuan. Terus gue ancam ke gurunya, langsung lari mereka. Kira-kira kenapa ya Bil? Kok mereka bisa begitu? Apa efek belajar daring? Lu tahu gak Bil penyebabnya apa? Oh, mungkin itu efek negatif dari globalisasi nggak? Kan salah satu efek negatif dari globalisasi yaitu mudarnya identitas nasional di masyarakat, khususnya para remaja zaman sekarang. Gitu nggak? Kayak tadi, kurangnya kesadaran remaja zaman sekarang untuk menuntut ilmu akibat kemudahan dan kemajuan dari teknologi. Contohnya, kayak lo tadi, pas di jalan ketemu anak SMA yang lebih milih main game daripada belajar. Kebetulan nih enggak, gue tadi habis baca berita tentang mudarnya identitas nasional. Nih, gue tunjukin. Kita beruntung mempunyai Indonesia. Indonesia yang bisa menjadi referensi bagi negara-negara yang lain. Dan semua itu terjadi karena kita mempunyai Pancasila. Ya, memang benar pernyataan Bapak Jokowi tadi bahwa Indonesia dengan ideologi Pancasila sangat dipandang oleh negara-negara lain. Indonesia dijadikan kiblat oleh negara-negara lain dalam urusan pemersatu berbagai keberagaman yang ada di dalamnya. Ini semua terjadi karena Indonesia memiliki Pancasila yang menyatukannya. Tidak heran, Indonesia kerap dijadikan perhatian dunia karena Pancasilanya. Namun naasnya, Pancasila yang diidam-idamkan oleh negara lain justru menjadi asing di negaranya sendiri. Bangsa Indonesia seakan-akan tidak bangga memiliki Pancasila sebagai ideologinya. Semua ini terjadi karena mulai runtuhnya identitas nasional di diri bangsa Indonesia. Padahal, Pancasila merupakan identitas nasional yang paling krusial, yang sangat membedakan Indonesia dengan negara lainnya. Krisis identitas bangsa tersebut dapat dicerminkan dari menurunnya penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah perubahan sosial bangsa Indonesia yang sudah tidak lagi mencerminkan karakter dan jati diri bangsa. Nilai-nilai tradisional dan karakter bangsa Indonesia yang tumbuh sejak lama kini kian menghilang. Bangsa Indonesia mulai meninggalkan semangat gotong royong dan kesolidaritasannya. Bangsa Indonesia mulai meninggalkan kebiasaannya dalam hidup berdampingan secara damai. Bangsa Indonesia mulai melupakan nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat dan masih banyak lagi. Saat ini banyak kita temukan kasus tawuran antar pelajar, demonstrasi yang berujung anarkis, bentrok antar suku atau antar agama, ricuh antar kelompok masyarakat, dan berbagai tindakan lainnya yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut terjadi lagi-lagi akibat dari melemahnya karakter bangsa yang mulai tergantikan dengan paradigma anarkis seperti individualisme. Bangsa Indonesia lupa akan jati diri bangsanya yang menjunjung tinggi tata krama, sopan santun, toleransi, semangat juang, dan nasionalisme yang tinggi. Akan menjadi masalah besar apabila kita membiarkan bangsa ini melupakan jati diri bangsanya. Untuk itu, mulailah untuk mengembalikan karakter dan jati diri bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dimulai dari diri sendiri. Sebab, dengan melakukan tindakan nyata meskipun kecil bentuknya, akan sangat berdampak bagi sekitar. Karena, kalau bukan kita yang menjaga dan melestarikan identitas nasional bangsa, siapa? Oh, jadi salah satu efek negatif dari globalisasi jati diri bangsa di jiwa masyarakat itu semakin mudar ya Bil, khususnya para remaja. Iya nggak, bener banget. Ngomong-ngomong, lo tau nggak berita tentang meningkatnya angka kasus remaja yang hamil di luar nikah pada masa pandemi COVID-19 ini? Oh iya, gue pernah baca beritanya tuh Bil. Itu juga karena pengaruh negatif dari globalisasi ya Bil. Menerima budaya luar tanpa disaring dulu sehingga melunturkan nilai-nilai budaya bangsa yang ada. Kayak berita itu ini Bil. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki berbagai macam kebudayaan. Tetapi rupanya belakangan ini bangsa Indonesia sedang menghadapi permasalahan terhadap masyarakatnya sendiri. Karena masuknya budaya asing yang sangat mempengaruhi kehidupan di bangsa Indonesia ini. Masuknya gempuran budaya asing merupakan suatu hal yang wajar dan tidak dapat kita cegah dalam perkembangannya di era globalisasi.
Di era ini apa saja bisa terjadi, termasuk pergeseran budaya karena masuknya budaya asing yang kini menjadi primadona muda-mudi Indonesia. Selengkapnya dapat kita simak dalam tayangan video berikut ini. We are one, Ekor Raja. Seakan tidak mau ketinggalan, kesuksesan boy band ataupun girl band Korea membuat generasi muda Indonesia ramai-ramai mengekor. Dari mulai jenis musik, cara berpakaian, hingga cara berdandannya. Jika di Korea, pemerintah hanya ikut mendukung kegiatan pelaku industri hiburan, bagaimana dengan Indonesia? Dengan penduduk yang mencapai lebih dari 200 juta jiwa, seharusnya kita bisa bersaing tanpa harus menjadi penonton ataupun pengekor industri hiburan negeri asing. Tim Liputan, Trans 7. Bicara tentang budaya nih enggak? Lu pasti tahu kan berita tentang budaya Indonesia yang dicap sama negara lain. Tapi nih enggak, anehnya orang Indonesia tuh sebelum adanya berita ini, berita tentang budaya kita yang dicap sama negara lain, mereka tuh seakan-akan gak peduli sama budayanya sendiri. Pas berita ini muncul, baru dah tuh mereka seakan peduli sama budayanya. Kayak berita ini nih enggak? Selamat siang pemirsa. Dahulunya kebudayaan dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Namun sekarang kebudayaan hanya menjadi lembaran semata. Adat istiadat, musik, bahasa, bahkan seni tari pun mulai ditinggalkan. Semakin hari pun semakin meningkat, hingga pada akhirnya kebudayaan hanya menjadi monokrom semata. Generasi muda semakin hari semakin tertarik dengan budaya asing, mulai dari cara berpakaian sampai kebudayaannya. Bahkan faktanya di zaman sekarang, identitas nasional hanya dijadikan standar kelulusan tanpa pengaplikasian dari kehidupan nyata. Seperti yang dapat dilihat pada tayangan video berikut ini. NKRI kepanjangannya apa, Bang? Apa? NKRI. Harga mati. NKRI kepanjangannya apa sih? NKRI. Aduh, udah lupa dah tuh jadinya NKRI. Coba sebutin sila keempat Pancasila. Lupa bang. Lupa ya. Coba sebutin sila keempat Pancasila. Ketuhanan Maha Esa. Sebutin sila keempat Pancasila. Kemanusiaan apa? Sila keempat Pancasila. Coba lu lengkapin lirik lagu berikut ya. Indonesia tanah airku, Tanah puja, kita tanah airku, berjanji. Coba lu lengkapin lirik lagu berikut. Dasar kau Keong racun. Wih, mantap. Coba lu lengkapin lirik lagu berikut. Dari Sabang sampai Merauke, Pulau-pulau. coba lu lengkapin lirik lagu berikut. Kenapa hatiku cenat-cenut Pada kamu. Anjay. Coba lu lengkapin lagu berikut. Apuse kokondai. Lupa bang. Coba lu lengkapin lagu berikut ya. Kau bidadari jatuh dari surga Di hadapanku. Selain itu, seringkali ditemui pengklaiman budaya Indonesia oleh negara lain. Iya bener banget tuh Bill, kemarin mana aja pas ada kayak gitu baru ramai budaya sendiri, tinggalkan budaya asing yang mengambungkan. Aneh ya Bill, orang yang kayak gitu. Enggak, ngomong-ngomong sekarang jam berapa? Wah, ada jam segini gak? Kan kita ada mata kuliah PPKN, cabut yuk. Oh iya, lupa gue Bill, saking kasihan ngobrol. Yaudah yuk, cabut. Tadi pasti kalian udah pada lihat kan cuplikan-cuplikan atau tayangan video yang ditampilin setelah berita. Dan video-video tersebut memperlihatkan tentang kondisi kebudayaan Indonesia saat ini. Dan coba deh kita pikir-pikir secara bersama. Itu miris banget ya, mulai banyak orang yang melupakan kebudayaan Indonesia, bahkan pahlawan-pahlawan Indonesia. Ya karena mungkin mereka lebih hafal tarian-tarian di TikTok dibandingkan dengan tarian-tarian daerah di Indonesia. Dan juga mungkin mereka lebih hafal sama nama-nama grup band atau boy band atau girl band atau apapun lah dibandingkan dengan pahlawan-pahlawan yang telah berjuang memerdekakan Indonesia. Dan itu miris banget sih, karena kalau kebudayaan Indonesia ditinggal gitu aja, gak ada yang ngurus, nanti bisa-bisa budaya kita diklaim sama negara lain. Dan ketika diklaim,
nanti kalian ngamuk-ngamuk lagi, kan aneh. Jadi yaudah, mending sama-sama kita ngelestariin budaya Indonesia bareng-bareng, karena ya kalau bukan dari kita, siapa lagi?